Kemenangan bukanlah segalanya. Yang terpenting adalah pengalaman dan pelajaran yang kamu dapatkan selama proses persiapan dan perlombaan. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap orang memiliki perjalanan dan kemampuan yang berbeda-beda. Fokus pada perkembangan dirimu sendiri. Halo semuanya, perkenalkan namanya Kanita Upara. Biasa dipanggil oleh teman-temannya Nita. Selama sekolah, ia telah mengikuti berbagai ajang perlombaan, dimulai dari OSN, Ki Hajar, lomba menari, dan lain-lainnya. OSN adalah ajang kompetisi bergengsi di bidang sains bagi siswa-siswi berprestasi di seluruh Indonesia. OSN bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sains di Indonesia dan menumbuhkan minat siswa terhadap sains. OSN merupakan wadah bagi siswa untuk mengembangkan bakat dan minatnya di bidang sains, serta menguji kemampuan mereka secara nasional. Baginya, mengikuti berbagai perlombaan dan organisasi merupakan cara untuk mencari jati diri yang selama ini ia cari, dan juga mengembangkan keterampilan kritis seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, dan kreativitas yang seringkali tidak terfasilitasi di lingkungan sekolah. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Kemuliaan terbesar dalam hidup tidak terletak pada tidak pernah jatuh, tetapi pada bangkit setiap kali kita jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo para calon juara, udah siap buat ngalahin lawan-lawanmu? Tapi tunggu dulu, sebelum bertarung di lapangan, kita harus siapkan dulu amunisi kita, yaitu otak yang cerdas. Selamat datang di episode terbaru dari podcast kita, I&I Inspire and Ignite dengan judul Langkah Menuju Juara. Saya Al-Nuzazara dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan pastinya bermanfaat bagi kalian semua, terutama bagi para pelajar dan pecinta kompetisi di luar sana. Dan sebelumnya kalian pernah nggak sih merasa bingung bagaimana cara belajar efektif? Atau mungkin kalian ingin tahu rahasia para juara dalam mempersiapkan dirinya? Nah, kalian berada di tempat yang tepat nih. Pada episode kali ini kita akan bahas tips-tips jitu yang bisa membantu kalian belajar lebih cerdas dan tentunya akan membuat kalian lebih siap dalam arena perlombaan. Jadi, siapkan catatan kalian karena kita akan bahas strategi-strategi belajar yang terbukti sukses serta pengalaman inspiratif dari pemenang perlombaan. Pada bagian pertama wawancara hari ini, kita akan mendengar pengalaman dari siswi berprestasi dari SMP Negeri 1 Kepahyang, yang merupakan sekolah menengah pertama favorit di Kabupaten Kepahyang. Oke, sebelumnya pada bagian pertama wawancara hari ini, halo Kak. Halo. Oke, sebelum kita mulai bisa kenalkan dulu nih nama kamu atau tentang diri kamu dan pengalamanmu dalam mengikuti perlombaan. Halo guys, sebelumnya perkenalkan nama lengkap aku itu Kanita Upara, biasa aku dipanggil Nita. Sekarang aku menginjak di kelas 9 SMP. Aku sekarang bersekolahnya di SMP Negeri 1 Kepahyang, salah satu SMP favorit di Kabupaten Kepahyang. Kalau dari pengalaman ya dari kelas 7 ya, dari kelas 7 itu aku mulai ikut lomba itu awalnya karena iseng disuruh-suruh guru, direkomendasi sama guru buat ikut-ikutan aja sebenarnya. Jadi awal lomba itu aku ikutnya Ki Hajar STEM. Ki Hajar STEM itu lomba yang mirip sama cerdas cermat, tapi lebih mengarah ke sains atau pengetahuan umum. Sama kayak fisika, matematika, itu di Ki Hajar STEM itu dibahas. Terus di kelas 7 lagi di semester 2. Di semester 2 itu aku ikut festival adat. Itu kemarin aku narinya itu gimana ya, tari kreasi sih. Terus lanjut kelas 8
itu kemarin direkomendasiin lagi sama gurunya buat ikut Ki Hajar lagi. Nah, di semester 2-nya karena banyak guru yang ngeliat, oh, kayaknya anak ini bisa nih ikut lomba olimpiade. Terus ya udah aku coba-coba daftar kan karena ya kesempatan bagus ya kalau bisa dapat sertifikatnya. Ya mulai aja daftar. Alhamdulillahnya dapat kemarin itu jadi perwakilan dari SMP ke kabupaten. Nggak tahu ya itu kemarin persiapannya ya lumayan panjang sampai akhir kelas 8 kalau nggak salah itu baru mulai. Itu dari awal kelas hampir setengah tahun persiapannya. Di kelas 9 aku ikut lagi Ki Hajar. Ki Hajar itu kan lombanya tahunan. Jadi lomba tahunan itu ya pokoknya setiap semester 1 ya pasti ada terus gitu lombanya. Kelas 9 ya ikut lagi gitu. Ya mungkin satu lagi aku juga aktif di ekstrakurikuler sama di organisasi. Kalau di SMP aku ikut organisasi OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Pas dari kelas 7, itu aku udah dapat posisi yang lumayan bagus. Kemarin aku di kelas 7 periode 2022-2023 itu aku dapat jabatan apa ya? Sekretaris bidang kesehatan. Nah, di 2023 sama 2024-nya aku nyalon coba-coba malah dapat di bagian sekretaris 1. Itu kemarin anak inti, anak dari 6 kan ada ketua, wakil, bendahara, sekretaris. Nah, aku dapat sekretarisnya. Terus kalau ekstrakurikuler aku cuman ikut sekali kalau nggak salah. 2 kali pas kelas 7 cuma karena terlalu sibuk ya. Kelas 7 dulu aku pernah ikut basket tapi cuma sekali. Itu juga pernah juara kabupaten, antar kabupaten. Mungkin ya gitu sih pengalaman aku selama 3 tahun ini. Jadi cukup banyak ya lombanya dari Ki Hajar STEM gitu, terus OSN, kemudian organisasinya juga tadi apa itu OSIS, OSIS. dan juga ikut ekstrakurikuler basket gitu. Iya. Ya. Terus selanjutnya kan banyak orang yang merasa bingung bagaimana cara belajar yang efektif kan, mulai dari akademik maupun non akademik. Nah, kalau untuk Nita sendiri itu ada nggak cara belajar yang kamu siapkan gitu? Kalau cara belajar sih itu kan tergantung sama diri masing-masing ya. Kalau aku pribadi lebih ke harus paham gimana apa yang mau kita siapin buat lomba itu. Kita itu lagi minatin di bagian apa sih lomba ini? Non akademik kah, akademik atau misal olahraga. Kalau di olahraga kan kita harus paham apa yang bakal kita capai nantinya. Kalau olahraga ya pasti fisik harus kuat, skill kita harus bagus. Nah, kalau di akademik kayak olimpiade, Ki Hajar, itu kan yang jelas otak yang dipakai kan otak. Ya, pasti ya ngegunain itu kita harus paham apa yang bakal kita lombain itu gimana. Kedua itu persiapannya ya. Kita harus siap mental. Gimana caranya sih biar aku tuh berani nanti buat lomba, nggak gugup, nggak gini. Ya mungkin gitu ya. Oh, jadi dari non akademik itu kayak contohnya olahraga gitu ya kan? Iya, kayak dari fisiknya gitu. Nah, kalau dari akademik kayak olimpiade, dari latihan-latihan soal mungkin gitu ya. iya. Oke, selanjutnya saat belajar itu kan pasti ada rutinitas tertentu yang kamu lakukan untuk memaksimalkan hasil belajar kamu. Nah, apa rutinitas tersebut yang bisa kamu lakukan gitu? Kalau rutinitas itu nggak terlalu kayak rutinitas ya jatuhnya kayak ya udah sih mut-mutan aja kayak ya udah sih kalau lagi mau ya mau kalau enggak ya enggak gitu. Tapi aku biasanya itu rutinitas kalau misal mau lomba belajarnya itu malam. Kalau nggak dari malam itu sore sampai jam-jam 9. Kan ada juga ya orang tuh belajarnya ya aku masuknya ke otak tuh waktu subuh gitu. Tapi kalau aku nggak, aku waktunya tuh dari sore sama sampai sebelum tidur. Soalnya kan itu biasanya jam setelah mandi otak masih langsung fresh baru udah kena air ya langsung dibuat belajar gitu. Nanti malamnya tinggal istirahat, besoknya bisa langsung fit gitu. Terus rutinitas ya. Rutinitas lebih seringnya belajar di sekolah sih. Kalau di rumah itu kayak bosen gitu belajarnya. Lebih gimana ya? Di sekolah itu kan
pasti banyak pembimbing-pembimbing yang bisa kita tanyain, ini gimana sih, ya mungkin cuman gitu ya, nggak terlalu rutinitas. Jadi kalau untuk waktu itu tiap orang kan beda-beda. Kalau Nita Iya, sendiri sukanya di waktu tertentu ya. yang Kalau tergantung. untuk tempat itu juga orang beda-beda. Kalau Nita sukanya di mana tadi? Di sekolah. Ya, Oke. Selanjutnya kegiatan kamu kan pasti bukan cuma lomba kan di sekolah itu, pasti ada kegiatan lainnya. Nah, untuk Nita sendiri itu bagaimana cara kamu untuk mengelola antara belajar untuk perlombaan atau dengan kegiatan lainnya? Apa kamu punya tips untuk manajemen waktu gitu? itu kan di sekolah itu aku sukainya ada OSIS, ada materi kelas, ada juga di perlombaan. Kalau lagi waktu-waktu lomba, OSIS sama kelas itu lebih aku singkirin sebentar karena kan yang lebih penting ini dulu. Tapi yang di materi kelas juga nggak kalah penting. Nah, biasanya kalau lomba itu kan kita punya pertemuan sama anggota-anggota lain yang ikut lomba juga. Nah, mungkin dari situ kita belajar. Malamnya itu biasa Zoom lagi, kita belajar lagi. Tapi kan itu cuma nggak setiap hari ya. Paling seminggu cuma 3 kali. Nah, di waktu-waktu yang lain, nah itu digunain buat belajar lagi di materi yang ketinggalan di kelas. Kalau di organisasi-organisasi itu kan ya kita masih punya anggota lain kayak sekretaris umum masih ada, ketua masih ada, wakil masih ada. Nggak harus aku gitu yang turun. Masih bisa digantiin sama orang lain. Ya mungkin gitu. Oke. Oke, selanjutnya untuk waktu belajar, itu kan setiap orang beda-beda. Ada yang suka belajar sendiri dengan keadaan kayak waktu yang tenang gitu. Atau juga ada yang suka belajar dengan beramai-ramai dengan kelompoknya, dengan teman-teman. Nah, kalau untuk Nita itu lebih suka belajar yang gimana gitu? Bagaimana cara belajar yang paling efektif gitu untuk Nita sendiri? Kalau memang belajar yang fokus, yang kayak ya harus ulangan, besok ada materi. Kalau aku sendiri lebih suka belajar sendiri di kamar, sendiri yang nggak rame orang. Beda sama kalau yang lagi lomba-lomba gitu kan kita harus sharing-sharing pengetahuan sama yang lain. Nah, itu lebih enak tuh kelompok. Tapi kalau belajar yang memang untuk nilai kita sendiri, lebih enak sendiri karena kan kalau kelompok kita harus menerima pendapat orang, kita harus nunggu gimana ya, nunggu pendapat-pendapat orang, diskusi-diskusi yang mungkin kita itu nggak setuju tapi orang lain setuju ya kita harus ngikut setuju kan. Kalau diri sendiri kan kita belajar sendiri, kita nyatat sendiri, kita materinya sendiri, ya kita bisa ngatur apa yang kita mau, apa yang kita ingin capai. Apalagi kalau sendiri itu aku tipe orang yang nggak suka kalau aku lagi belajar mau fokus orang berisik. Jadi tapi aku tetap suka dengerin lagu sambil belajar biar lebih gimana Relax ya, gitu. lebih lebih asik aja gitu, nggak ngantuk. Tapi kan ada juga orang yang lebih suka belajar kelompok biar lebih gampang lah ini ya, kalau aku nggak bisa ya aku minta tolong orang gitu. Tapi ya pribadinya lebih suka sendiri sih, lebih nyaman aja gitu. Ya, karena orang-orang juga beda ya kan. Mungkin dari Iya, Nita lebih suka belajar sendiri, waktu yang lebih tenang gitu. ya lebih tenang sendiri gitu, nggak ada gangguan sama orang gitu, rese-rese banget kadang. Ya, benar. Oke, selanjutnya selain persiapan akademik dan teknis itu kan persiapan mental juga sangat penting. Nah, untuk Nita itu bagaimana cara mengatur kecemasan atau stres dan cara untuk tetap tenang menjelang perlombaan gitu. Yang jelas itu ya kita jangan terlalu mikirin ya gimana kedepannya, gimana ini menang nggak sih, ini kalah nggak sih, bisa nggak ya aku nanti. Ya pokoknya jalanin aja dulu prosesnya itu kayak ya udah sih asik ya ini pasti ya bisalah kalau cuma gini, tapi jangan juga nganggep remeh gitu kan. Ya mungkin mental orang tuh kan kadang tiba-tiba suka gugup tiba-tiba ya, yang jelas tuh jangan gimana ya, harus stabil nafasnya, suka kadang tiba-tiba sesek gitu kan. Ya diatur pernafasannya, jangan terlalu mikirin gimana kita ke depannya. Yang jelas lakuin aja sebisa kita gitu. Terus ya gimana, fisik kita juga itu harus kuat. Kan ada beberapa pembina suka bilang kalau sebelum lomba jangan makan ini, jangan makan ini biar pas mendekati lomba hal-hal yang nggak kita mau itu nggak terjadi nantinya. Jadi lombanya nggak terkendala sama sesuatu. Kayak gitu. Jadi selain persiapan
akademis maupun teknis, mental kan juga sangat penting dari dalam diri kita sendiri gitu kan. Iya. Dari cara kita mengatur ketenangan kita, stres gitu dan lain-lainnya gitu. Dalam perlombaan itu kan pasti kalah dan menang kan hal yang biasa yang dialami sama orang-orang. Nah, kalau Nita itu pernah nggak mengalami kejadian kayak gagal gitu dalam perlombaan? Bagaimana cara Nita mempelajari dari pengalaman tersebut dan bagaimana cara Nita bangkit kembali? Kalau bangkit kembali ya, kalau kekalahan ya pasti pernah. Apalagi dulu pas kelas 7 itu kan belum ada pengalaman sama sekali ya, ikut karena iseng-iseng aja ya. Tentu aja kalah, tapi itu tuh bukan kalah, tapi juaranya itu bisa dibilang rendah. Ya bisa dibilang gagal lah ya. Nah, menurut aku sih jangan terlalu dibuat stres ya karena kalah. Ya biasa aja gitu, menang kalah ya potensi masing-masing, takdir masing-masing gitu, takdir dari Tuhan. Em, cara pokoknya jangan pernah nyalahin diri kita karena kita kalah. Ya aku bodoh banget sih, kenapa sih nggak bisa gitu, kenapa sih aku nggak bisa lebih baik dari orang gitu. Jangan pernah nganggap diri kita itu rendah, tapi emang lagi bukan kesempatannya aja gitu. Ya kan pasti orang-orang itu punya pengalaman yang beda. Mungkin lawan kita itu dari SD, mungkin dari negeri-negeri swasta yang memang dari awal dia itu udah lomba, udah punya pengalaman, beda sama kita yang baru-baru nyoba. Tapi lawannya udah gitu kan. Ya mungkin jangan pernah ngerasa apa ya, jangan pernah ngerasa kalau kita itu lebih buruk dari orang. Tapi belajar dari kesalahan kita, coba lagi sampai memang kita dapetin hasil yang memang kita mau. Oke, jadi jangan berlarut-larut dalam Ya kesedihan ya. jangan terlalu stres gitu mikirinnya. Oke, belajar dari pengalaman yang sebelumnya gitu. Yang bisa kita apa tuh untuk dievaluasi di Ya selanjutnya. dievaluasi lomba-lomba selanjutnya. Oke, selanjutnya itu eh, setiap perlombaan kan itu punya tantangan sendiri. Nah, kalau untuk Nita itu bagian apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu gitu, tergantung pada jenis perlombaan yang diikuti. Kalau menurut aku ya apa yang mau disiapin tergantung lombanya. Kalau dari pas kelas 7 kan aku ikut lomba basket itu. Yang pasti disiapin itu kesehatan fisiknya, skill kita itu harus mateng banget. Terus ya pokoknya fisik kita itu jangan sampai sakit gitu. Ya, terus tantangannya itu biasanya di latihan. Latihannya itu latihan fisik, latihan yang memang menguras tenaga ya. Terus kalau di akademik itu lebih kan memang menggunakan otak. Jadi tantangannya itu ya materi yang harus kita kuasai itu harus banyak. Apalagi dulu waktu kelas 8 kan aku ikut OSN IPA. IPA tuh kan bisa dibilang materinya banyak banget. Mau dari fisika tuh banyak rumusnya, dari biologi harus ngapal, dari jenis-jenisnya semuanya. Itu sih tantangannya materi apalagi gimana ya ngapalnya tuh susah banget karena rumus-rumusnya itu sama tapi dia itu beda gitu. Jadi kalau dari persiapan kayak fisik itu untuk persiapan lomba yang kayak Iya, olahraga iya. gitu. Kalau dari olimpiade atau sains itu mungkin kayak fisika, mungkin latihan-latihan soal gitu persiapannya. Iya. Selanjutnya itu eh, ada nggak kamu trik atau teknik belajar tertentu yang kamu gunakan untuk menguasai materi atau keterampilan yang mungkin bisa digunakan di perlombaan nantinya? Kalau trik tertentu sih nggak terlalu ya, tapi aku punya beberapa cara yang memang harus aku lakuin gitu, biar aku tuh bisa menguasain apa yang aku mau. Kayak contoh, aku mau belajar. Kalau belajar itu, ya aku harus nyiapin satu kertas, pokoknya kertasnya itu bukan buku, tapi kertas selembar kecil, yang isinya tuh rangkuman materi dari yang aku pelajari tadi, aku rangkum lagi, jadi kecil banget gitu, biar lebih mudah aku ngafalnya, lebih mudah buat nguasain materinya. Kayak dirangkum lagi, biar gimana ya, biar lebih gampang gitu di Serap-serap kertas. materinya Ah gitu. iya, disiapin materinya apa aja yang bakal kita bahas besok. Oke, dengan merangkum-rangkum gitu kan materi, terus diperkecil lagi apa yang kamu rangkum gitu supaya lebih menyerap ke otak Iya, nantinya gitu. lebih mudah ngafalnya. Oke, selanjutnya seringkali kan perlombaan juga menuntut kita untuk berpikir kritis atau berpikir cepat gitu dalam situasi tertentu gitu kan. Kalau Nita itu
apa saja yang perlu kamu latih untuk berpikir cepat gitu dalam situasi tekanan? Kalau lagi dalam situasi tekanan kayak memang lombanya udah mulai gitu kan, ya pasti tegang, takut ini nggak kejawab, ini nggak kejawab. Yang jelas itu kita harus tenang, anggap, ingetin lagi materi apa yang kita kuasain, kita bahas-bahas sebelumnya. Terus kita itu harus sering-sering simulasi belajar dari misal dari website itu kan biasa ada rangkuman lagi soal-soal tahun kemarin. Soal-soal tahun kemarin itu kita pelajari lagi, soalnya biasanya di tahun depan soalnya itu hampir mirip, jadi bisa kita pelajari, bisa kita coba, pokoknya harus dicoba terus. Terus kita harus lihat waktu itu harus kita lihat. Biasa kalau tahun kemarin OSN itu kalau nggak salah 80 menit atau 120 menit, soalnya itu 40 atau 60 kalau nggak salah. Nah dari situ tuh kita harus bisa ngebagi waktunya. Kalau satu soal ya sekitar 3 menit, 2 menit itu harus selesai. Kalau nggak selesai ya skip aja dulu. Pokoknya baca inti soal apa yang dia mau. Oke, dengan membaca inti soal gitu ya. Iya, harus Terus paham sama soalnya, jangan jangan yang terpressure gitu. iya. Oke, setelah tadi kan membahas tips dan trik belajar yang bisa mungkin kita kasih tahu Teman-teman sama contoh yang bisa buat permisal contoh ya. gitu. Nah, selain itu kan pasti kita pengen tahu nih prestasi apa saja yang diraih oleh Nita, baik akademik maupun non akademik di sekolahnya gitu. Kalau prestasi yang memang itunya aku udah lumayan lupa sih, soalnya kan itu udah lama banget, Lama. udah berapa tahun. Yang jelas aku ingat yang baru-baru ini, kemarin aku ikut OSN itu masuk dapat juara 10 sekabupaten. Itu kemarin lawannya itu antar antar SMP, memang sebidang-bidang, ada bidang-bidangnya. Itu kemarin aku dapat juara 10. Terus pas kelas 7 itu aku juara 3 pas ikut basket pemula, antar pemula sekabupaten juga. Apa lagi ya? Aduh aku lupa. Mungkin segitu ya. Aku lumayan lupa soalnya. Cuman itu ya kira-kira. Iya, yang aku Oke. ingatnya cuma itu spesifiknya. Wah, berarti perjuangan Nita selama ini cukup memuaskan ya, dan apa yang Nita lakukan selama ini nggak sia-sia Iya, gitu. alhamdulillah. Dan bisa membanggakan orang tua juga pastinya kan. Terus apakah dengan ini udah cukup memuaskan gitu untuk juara segitu untuk Nita sendiri itu udah Kalau cukup puas segi belum? menurut aku ya itu kurang, karena kan juara 10 biasa yang orang mau ambil itu 1, 2, 3 yang memang orang gunain. Nanti usahain kalau memang ada lomba-lomba lagi di website, atau biasanya kan ada website yang memang infoin juara-juara. Nah, kalau teman-teman juga mau ikut, itu nanti bisa dipantengin website-website yang memang ada di internet, yang memang membahas lomba-lomba yang berbasis nasional itu, yang memang sertifikat atau piagamnya itu bisa kita gunain. Oke, dari pembicaraan kita dari tadi itu bisa banyak hal yang bisa kita contoh dari Nita ya teman-teman. Mulai dari sikap dia yang pantang menyerah, kemudian rajin, dan giat juga tentunya. Dari pantang menyerah itu dia kayak misalnya dia kalah gitu kan, dia terus mencoba hal yang terbaik di selanjutnya, mengevaluasi hal-hal yang buruk pastinya yang bisa diperbaiki di perlombaan selanjutnya gitu. Kemudian untuk tips dan trik belajarnya cukup bisa membantu kita semua ya. Kemudian terima kasih untuk Nita bisa hadir di podcast kita hari ini yang telah membagikan ilmunya kepada teman-teman yang bermanfaat sekali tentunya. Kemudian saya mohon terima kasih untuk Nita sekali lagi. Aku juga makasih ya karena udah diundang gitu ke acara ini, yang bisa berbagi tips sama trik dan gimana cara sih biar kita itu bisa konsisten dalam mencari peluang untuk masa depan. Semoga teman-teman bisa termotivasi ya dan bisa nyoba-nyoba trik dari aku supaya lebih bermanfaat gitu nantinya. Pokoknya teman-teman semua jangan sampai pantang menyerah, jangan pernah takut untuk mencoba. Jangan pernah gimana ya, jangan pernah kalian itu merasa kalian nggak bisa. Pokoknya coba aja dulu, gunain waktu kalian, umur kalian sebaik-baiknya. Baik, demikian dari podcast kita hari ini. Saksikan terus kelanjutan dari kami. Sampai jumpa. Dadah.